Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Terlihat mahasiswa-mahasiswa mulai bersuah foto di Taman USM setelah menyelesaikan sidangnya. Raut wajah mereka terlihat bersyukur dan bahagia setelah berhasil menyelesaikan salah satu tahap penting dalam perjalanan akademik mereka. Mahasiswa Universitas Semarang telah berhasil menyelesaikan salah satu tahap penting dalam perjalanan akademik mereka, yaitu sidang akhir. Sidang yang berlangsung selama sepekan ini menjadi langkah penting bagi mahasiswa dalam menyelesaikan jenjang pendidikan mereka. Sidang yang diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas, salah satunya adalah Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya perasaannya alhamdulillah lega sih ya, karena udah ngajuin proposal untuk skripsinya. Ya walaupun ada ya beberapa revisi, tapi ya alhamdulillah lega lah. Kalau kesulitannya mungkin banyak faktor ya, mungkin dari lingkungan pertemanan atau lingkungan kelas juga. Kalau untuk cara mengatasinya ya balik lagi ke diri kita sendiri ya, untuk menghadapi masalah itu seperti apa. Semoga nggak mager ya buat ngerjain skripsinya, karena kalau sudah sidang tuh pasti bakal mager sih. Jadi ya semoga aja nggak hilang semangat untuk ngerjain skripsi dan bisa selesai lebih cepat atau mungkin seperti itulah. Setelah melaksanakan sidang, mereka berfoto di Taman USM sebagai momen penting mereka karena telah berhasil melaksanakan sidang dengan lancar. Berbagai kesulitan yang mereka lalui dari berbagai faktor sangat mempengaruhi dalam menuju sidang, seperti di lingkungan pertemanan atau lingkungan kelas. Sidang akhir ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik mahasiswa, sekaligus awal dari langkah baru mereka untuk berkarya di dunia profesional. Di tengah stigma dan diskriminasi yang melekat pada pengidap HIV saat ini, Rumah Aira menjadi wadah bagi anak-anak yang hidup dengan HIV agar mendapat dukungan, pendidikan, dan kasih sayang. Selamat pagi pemirsa, saya Anastasia. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi di mana para penyandang HIV mendapatkan secercah harapan, yaitu Rumah Aira. Di tengah stigma dan diskriminasi yang masih melekat pada pengidap HIV, hadir sebuah inisiatif mulia berupa Rumah Aira. Tempat ini menjadi wadah bagi anak-anak yang hidup dengan HIV untuk mendapatkan dukungan, pendidikan, dan kasih sayang. Yang menjadi motivasi saya di saat pertama kali saya melihat anak-anak dengan HIV itu meninggal, itu yang menjadikan saya tersentuh untuk membantu mereka. Awalnya sih hanya sekedar membantu, tapi setelah melihat kok banyak anak-anak yang meninggal begitu, akhirnya saya bersama relawan saya yang sampai saat ini setia, namanya Ibu Anita Torsia, kami berjuang untuk waktu itu sewa rumah untuk menampung anak-anak dengan HIV dan perempuan dengan HIV, dan akhirnya kami bersepakat untuk menyediakan tempat atau rumah bagi mereka dan saat ini. Rumah komunitas ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal saja, tetapi juga berbagai program edukatif dan rekreasi yang dirancang untuk mengembangkan potensi. Dari awalnya karena ya semua itu karena niat ya, niat kita, dan kebetulan pada waktu itu saya masih dinas di salah satu rumah sakit swasta di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Terus saya juga seorang guru senam, saya juga I.O. Dengan apa yang saya miliki atau talenta yang saya miliki itu saya karyakan untuk semua kegiatan. Saya bikin charity, ada senam jalan-jalan pengobatan gratis, lalu talk show tentang HIV, dan kita charity di situ, dan hasilnya untuk membantu para ODA pada waktu itu awalnya seperti itu. Ibu Lena menjelaskan bahwa tujuan utama komunitas ini adalah menciptakan lingkungan yang penuh empati dan dukungan. Kami ingin anak-anak merasa diterima, dicintai, dan memiliki masa depan yang cerah. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus kita dukung, bukan kita jauhi. Visi kami adalah memang kami mendirikan panti Rumah Singgah ini untuk menjadi tempat aman bagi mereka
agar supaya tidak ada stigma dan diskriminasi di keluarga, baik di keluarga maupun di masyarakat, terutama di sekolah-sekolah mereka kelak. Kami kalau anak-anak kami rawat seperti biasa, seperti rumah tangga yang lainnya. Jadi anak itu tidak ada perbedaan anak itu dengan HIV atau ini anak tidak dengan HIV. Jadi kita sama ratakan, bukan kita beda-bedakan, karena kami selain anak dengan HIV, kami juga merawat anak yang terlahir dari ibu HIV. Dan sudah 9 bayi yang kami rawat saat dari 0 hari itu ada 9 bayi yang sudah negatif. 8 sudah kita kembalikan ke keluarga masing-masing, tinggal 1 yang tidak punya siapa-siapa yang saat ini masih ada di rumah Aira. Selain itu, rumah komunitas Aira juga menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti komunitas lain, tenaga kesehatan, dan relawan, guna untuk memastikan kebutuhan medis dan pendidikan anak-anak terpenuhi. Dari awal saya sewa rumah sampai mau beli tanah dan bangun rumah untuk anak dengan HIV, awalnya kita sosialisasi dulu kepada masyarakat, minimal RT setempat ya, untuk meminta perizinan. Artinya saya minta tanda tangan persetujuan per KK di mana RT tersebut akan kami gunakan rumah, salah satu rumah di RT tersebut untuk saya jadikan rumah singgah dan panti asuhan khusus anak dengan HIV. Misi kami adalah untuk memahamkan HIV kepada masyarakat seluruh kota Semarang dan sekitarnya, juga seluruh Indonesia, bahwa kami bisa mewujudkan anak dengan HIV itu bisa sehat dan bisa bersosialisasi seperti anak-anak yang lainnya, sehingga akan terwujud anak yang benar-benar sehat ya, anak-anak yang sehat seperti anak-anak yang lainnya, dan mereka bisa bersosialisasi, bergembira dengan teman-temannya, sehingga akan terwujud masyarakat yang bebas stigma dan diskriminasi, sehingga akan terwujud kota yang ramah anak tanpa diskriminasi, termasuk dengan anak-anak dengan HIV. Keberadaan rumah komunitas ini menjadi bukti bahwa solidaritas dan cinta dapat mengatasi berbagai tantangan. Diharapkan agar lebih banyak orang tergerak untuk mendukung anak-anak dengan HIV agar mereka dapat menjalani hidup dengan percaya diri dan harapan yang besar. Jalan berlubang dan retak di Jalan Brigjen Sudiarto semakin mengkhawatirkan. Selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan, keadaan ini juga beresiko menimbulkan kecelakaan. Tak sedikit warga setempat yang melihat secara langsung pengendara roda 2 terjatuh, terutama pada saat malam hari. Kerusakan jalan di Jalan Brigjen Sudiarto Semarang menjadi perhatian serius. Akibatnya jalan berlubang, retak, dan rusaknya permukaan jalan. Banyaknya lubang jalan tersebut tidak hanya menyulitkan, tetapi juga mengancam keselamatan, terutama saat malam hari dan kondisi hujan. Kondisi ini mengganggu kenyamanan pengendara dan beresiko menimbulkan kecelakaan. Itu tergantung jalannya, Pak. Kalau aspalnya kayak lubang-lubang kayak gitu mengganggu untuk kendaraan khususnya. Bagi yang mungkin kurang kontrol bisa jatuh dan kecelakaan tunggal. Sebenarnya kalau musim penghujan sering rusak ini, Pak. Beberapa warga setempat mengaku sering melihat pengendara roda 2 terjatuh karena terperosok ke lubang yang sulit dihindari. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu segera melakukan perbaikan agar lalu lintas di area tersebut kembali lancar dan aman. Kebanyakan pemakai jalan Pak, yang sering kecelakaan. Kalau saya hanya melihat saja, ya paling spontanitas kita tolong aja, kita amankan ke pinggir. Ya kalau bisa ada pantauan khusus untuk pemeliharaan jalan di Majapahit ini khususnya, agar tidak sering terjadi kecelakaan tunggal. Sering tapi hanya lapor ke wilayah setempat kelurahan saja, tidak sampai Pemkot. Ya paling ya cuma ditempel, tindak lanjutnya hanya itu aja, nggak diperbaiki, hanya tempel, lupas lagi, tempel nanti ngelupas lagi. Jalan yang rusak seperti ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Semoga pihak terkait segera bertindak memperbaiki kondisi di Jalan Brigjen Sudiarto.
sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Mendekati Tahun Baru Imlek, pesanan di dapur produksi kue keranjang Sobat selalu membeludak. Uniknya, meski telah menggunakan mesin modern, proses pengukusan di kue keranjang Sobat masih mempertahankan kayu bakar sebagai bahan bakar utama. Sejak 1 bulan menjelang Tahun Baru Imlek, pesanan kue keranjang Sobat yang berlokasi di Ngemplak, Simongan, Kecamatan Semarang Barat itu selalu membludak. Uniknya, meski telah menggunakan mesin modern, proses pengukusan mereka masih mempertahankan kayu bakar sebagai bahan bakar utama. Stefanus Yulianto, pemilik kue keranjang Sobat, mengatakan ia masih mempertahankan pengukusan dengan kayu bakar demi menjaga keotentikan rasa dan tradisi turun-temurun. Menurutnya, dengan mengukus mengenakan kayu bakar, cita rasa kue keranjang akan lebih terjaga. Untuk harga, Stefanus membandrol 1 karton berisi 10 kg kue keranjang seharga Rp280.000. Sementara karton berisi 15 kg dijual seharga Rp420.000. Karakter kue keranjang kan tradisional, jadi kita masih menjaga tradisi dari nenek moyang untuk menjaga aroma. Alat itu modifikasi saya sendiri, dari manual ke modern ya, untuk mempercepat waktu produksi. Kalau Imlek 1 bulan sebelumnya udah mulai produksi untuk stokan. Kalau mulai rame-ramenya H-10, iseng-iseng aja gitu jualan, terus tahu-tahu kok rame gitu. Nawar-nawarin ke pasar. Tahun berapa itu, Pak? 2008. Dari Semarang mengabarkan. Menjadi salah satu minuman favorit anak muda sekarang, fenomena kopi 8.000 semakin menarik perhatian. Hampir di setiap penjuru jalan terdapat gerobak kopi. Mari kita cari tahu lebih dalam apa saja perbedaan dari semua kopi 8.000-an ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di USM TV bersama aku Dena Miawati. Nah, di sini aku udah berada di depan kampus Universitas Semarang. Bisa dilihat di sini teman-teman, banyak banget pedagang makanan ringan dan minuman dingin. Beberapa di antaranya itu jualan kopi. Nah, ini yang menarik perhatian nih teman-teman, di mana terdapat fenomena kopi 8.000 di jalanan. Nah, kopi ini memang menjadi salah satu minuman favorit anak muda karena bisa buat temenin tugas atau bahkan cuma buat nyantai sambil nyeruput asik. Nah, di sini karena terdapat fenomena yang menarik untuk kita kulik, di mana terdapat beberapa penjual kopi dalam satu tempat. Di sini nanti aku bakal ngelakuin wawancara dengan salah satu pedagang kopi ini. Nah, ikuti keseruannya tetap bersama aku di USM TV. Nah, ini kan kalau dari yang kita ketahui ya Kak, banyak banget nih sekarang penjual kopi 8.000 di jalanan. Nah, ini dari Kakak sendiri, apa yang membedakan kopi Kakak dengan kopi 8.000 yang lain Kak? Oh ya, jadi kopi 8.000 yang lain itu udah di pack gitu ya di tempat, jadi kopinya udah jadi. Kalau kopi obor itu kopinya kita buat di tempat, jadi orang bisa lihat bahannya. Kita pakai susu UHT, nggak pakai creamer, jadi ya kita ada atraksi dikit lah ya di tempat ada atraksi. Gitu. Jadi orang peminatnya juga ngeliat, oh bahan yang dicampurin tuh ini gitu. Ada varian yang unik dari kopi obong ini Kak? Iya, jadi karena namanya kopi obong, ada satu signature yang aku punya itu. Jadi kopinya itu dibakar. Sebenarnya tuh bukan kopinya yang dibakar, tapi arennya yang dibakar. Jadi rasanya lebih ada aroma smoky-nya sama lebih pahit gitu. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu pembeli kopi 8.000 ini. Nah, boleh diperkenalkan Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Farel dari mahasiswa Universitas Semarang. Nah, Mas Farel emang sudah sering beli kopi atau gimana Mas? Udah sering Mbak. Biasanya beli varian apa Mas? Kalau saya sih lebih suka varian gula aren. Gula aren. Jadi Mas Farel biasanya beli kopi ini untuk nemenin tugas atau buat sekedar nyantai-nyantai aja Mas? Sekedar nyantai-nyantai aja sih Mbak, biar sambil chill gitu kan. Dari sini kan banyak nih Mas penjual kopi 8.000. Nah, kenapa Mas Farel milih kopi ini?
karena rasanya ya udah pasti enak, kualitasnya juga udah terjamin, dan paling mungkin sih karena langganan sih Mbak, udah sering beli di situ juga, jadi ya saya milih tempat itu buat beli kopi. Nah itu dia pemirsa sekilas tentang fenomena kopi 8.000 yang lagi ramai. Nah setelah kita kulik, ternyata banyak banget nih yang suka, terutama dari kalangan mahasiswa, karena siapa sih yang mau menolak kesegaran dari kopi ini, karena selain dari harganya yang terjangkau dan rasanya juga enak. Nah mungkin itu dia yang bisa kita bahas pada liputan kali ini. Saksikan terus USM TV bersama saya Dena Miawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang perayaan Imlek 2576, puluhan umat Tridharma mulai membersihkan kelenteng Hoktaekbyo yang terletak di Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Jepara, Jawa Tengah. Tradisi bersih-bersih kelenteng ini juga dibantu warga sekitar kelenteng. Abu sisa sembayang, patung dewa serta ornamen kelenteng dibersihkan satu persatu agar kelenteng kembali bersih. Sejumlah pengurus kelenteng Hoktaekbyo di Kecamatan Welahan, Jepara, Jawa Tengah melakukan kegiatan bersih-bersih tempat ibadah. Tradisi bersih kelenteng ini biasanya dilakukan 1 minggu sebelum puncak perayaan Tahun Baru Imlek. Dalam kegiatan bersih kelenteng ini, pengurus kelenteng Hoktaekbyo Welahan, Jepara ini dibantu sejumlah partisipan dari beberapa kelenteng yang ada di luar kota, seperti Kota Semarang, Jakarta, Kudus, Pati, dan Tegal. Menurut Sekretaris Yayasan Kelenteng Hoktaekbyo, Suwoto, mengatakan kegiatan bersih-bersih kelenteng ini sesuai adat tradisi dari leluhur. Jadi sebelum puncak perayaan Tahun Baru Imlek ini, umat Tridharma selalu membersihkan tempat ibadah seperti patung dewa, membersihkan abu untuk sembayang, serta membersihkan ornamen kelenteng. Kita mengadakan bersih-bersih di kelenteng Dewa Bumi atau Hoktaekbyo dalam rangka menjelang Tahun Baru Imlek. Adapun arti bersih-bersih atau bahasa Mandarinnya adalah Jingtun, adalah sebelum para dewa atau para kongco naik atau menghadap pada Dian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semuanya ibaratnya pakaiannya apa itu bersih, dan tempat-tempat yang ada kaitannya dengan pembayangan harus dibersihkan, karena acara bersih-bersih hanya 1 tahun sekali, yaitu menjelang Tahun Baru Imlek. Jadi segala peralatannya seperti abu-abunya diayak atau dibersihkan, terus dicat lagi meja-mejanya, terus penik-peniknya juga yang lama kita simpan diganti yang baru. Jadi pada intinya bahwa acara bersih-bersih hari ini itu adalah di tempat kelenteng Hoktaekbyo dulu. Sementara itu, satu-satu umat kelenteng dari Kota Tegal, Agung Rahmadani, mengatakan bahwa setiap tahun untuk merayakan Imlek pasti beribadah di kelenteng Hoktaekbyo di Welahan, Jepara. Hal tersebut dilakukan karena kelenteng Hoktaekbyo merupakan salah satu dari 10 kelenteng tertua di Indonesia. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1466. Untuk ibadah Imlek ini biasa untuk menyambut datangnya Imlek ya. Jadi kita biasanya 1 tahun sekali itu pasti ke sini, seminggu sebelum Imlek atau 2 minggu sebelum Imlek. Ikut bersih-bersih juga berarti? Ikut bersih-bersih, intinya ikut menyiapkan untuk persiapan Imlek. Kenapa sih Mas kok akhirnya rela sampai ikut ke Jepara gitu dari Tegal gitu, harapannya? Harapannya sih biar ya pada umumnya doa-doa ya, biar dilancarkan segala rezekinya dan lain-lain. Kebetulan juga masih ada saudara dalam kongso sini, jadi kita rela dari Tegal ke sini. Juga biasanya kan di sini kan untuk minta kesembuhan, terutama untuk keluarga bapak dan ibu. Jadi kita doa untuk kesembuhan bapak dan ibu juga. Jadi sekaligus silaturahmi tetap. Dan mudik? Mudik sih enggak. Mudik nanti juga mudik lagi. Jadi setiap tahun kesini terus ya Mas? Kesini terus, bahkan 1 tahun bisa 2-3 kali. Seusai membersihkan kelenteng Hoktaekbyo, para umat melakukan sembahyang bersama untuk memohon petunjuk. Selanjutnya mereka membersihkan kelenteng Hyantian Siangte di Welahan, Jepara pada keesokan harinya. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Donald Trump berjanji untuk membalikan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang diterbitkan pemerintahan Joe Biden.
Ia juga mengatakan akan mengembangkan ekonomi Amerika Serikat dengan mengebor lebih banyak minyak. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donald Trump berkampanye untuk mendorong produksi bahan bakar fosil AS. We will quickly become energy independent and we will frack and drill baby drill. We're going to drill baby drill and frack. Pemerintahan Joe Biden berinvestasi dalam membangun jaringan pengisian daya kendaraan listrik nasional dan bekerja sama dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk membuat program layanan nasional terkait perubahan iklim sebagai bagian dari apa yang disebut Biden sebagai Green New Deal atau kesepakatan baru yang ramah lingkungan. Trump menyebutnya penipuan baru yang ramah lingkungan yang akan ia akhiri bersama dengan subsidi kendaraan listrik dan standar ketat emisi kendaraan berbahan bakar bensin. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik diri dari perjanjian iklim internasional. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States. Pendukung Trump di Kongres AS mengatakan komitmennya terhadap minyak dan gas alam dalam masa jabatan keduanya mulai 20 Januari mendatang memposisikan produsen AS untuk memanfaatkan peningkatan permintaan energi global tanpa dibatasi oleh perjanjian terkait perubahan iklim. Perubahan tersebut mungkin berdampak lebih kecil dibandingkan jika terjadi 10 tahun lalu, kata analis energi Zara Ahmed. The president has broad power to repeal through the regulatory process proposed and existing regulations, including for things like power plant emissions of methane, for vehicle emissions as well. However, at the same time, consumers can choose to purchase a low emissions vehicle. States can choose to enact their own regulations about emissions, as we see California do. So again, I think while the federal government is an incredibly powerful tool, it doesn't mean that we're at the end of climate action in the U.S. Pemerintahan baru memiliki banyak alasan untuk tetap terlibat dalam mendorong energi terbarukan, kata penasihat iklim nasional AS yang akan lengser, Ali Zaidi. Most of those battery factories are built out in states with Republican governors. And they don't want those factories unplugged from their economies, and they don't want those workers laid off. They want this prosperity to continue. Rencana Trump untuk meningkatkan produksi minyak juga dinilai akan menemui beragam tantangan, termasuk dari perusahaan minyak yang tidak ingin harga minyak turun akibat produksi yang berlebihan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA.